Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kembali saya membaca kitab Al-Muzakkirah fi Tajwid dalam pembahasan al-ibtida'. Al-ibtida' artinya memulai bacaan setelah diwaqafkan. Yanbaghi 'alal qari, seharusnya atau sebaiknya bagi pembaca ayyal tamisa, sentiasa memperhatikan ya husnul ibtida', cara memulai bacaan yang baik atau husnul ibtida'. Kama yaltamisu, sebagaimana juga dia memperhatikan atau melakukan husnul waqaf, bagaimana cara mewakafkan yang terbaik yang tidak merusak makna, baik cara baik secara lafaz maupun secara makna. Wal ibtida'u, dan ibtida' itu qisman, ada dua, jaiz wa mamnu'. Jaiz dan mamnu'. Al qismul awal, bagian yang pertama, al ibtida'ul jaiz, memulai dengan bacaan dengan pemulaan yang bagus, atau al-ibtida'ul jaiz merupakan satu istilah. Wa huwa naw'an, ada dua, tam wa kaf. Tamun sempurna, wa kafin cukup. Yang pertama al-ibtida'ul tam. Al-ibtida'ut tam, ibtida' yang sempurna. Huwal ibtida'u, yaitu ibtida' bimaqta'in, pada suatu potongan ayat, memulai dengan potongan ayat. Tamma ma'nahu, yang sempurna maknanya. Yang sempurna maknanya artinya yang sebelumnya kita mewakafkan telah sempurna, maka kita memulai dengan makna yang baru atau suatu tema yang baru. Ghairu muta'allaqin, dan tidak berkaitan bima qablahu, dengan kalimat atau ayat yang sebelumnya. La lafzan, jadi tidak terkait dengan makna ya, maupun lafaz tidak terkait dengan ayat yang sebelumnya atau kalimat sebelumnya. Wala makna, dan tidak pula makna. Kal ibtida'i, seperti memulai pada bi awali suar, pada permulaan surah-surah ya. Jadi kalau sudah sempurna kita satu surat, maka kita masuk ke surat yang lain. Ini masuk ke surat yang lain, itu ibtidak yang sempurna. Seperti alif lam mim, zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Ini pada ayat ini suatu tema yang sempurna, yaitu pada ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Maka kita memulaikan lagi innal ladzina kafaru, itu adalah ibtidak yang tam. Karena apa? Karena tema dari pembahasan sifat-sifat orang yang bertakwa, zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin, sampai wa ulaikumul muflihun, adalah waqaf yang tam. Awil qasas, atau tentang suatu kisah cerita, kadzabat samudul mursalin, yang sebelumnya ayat itu adalah membahas tentang cerita Nabi Hud ya. Hud, di mana dalam surat Asy-Syu'ara ya, itu ada kisah-kisahnya. Kisah Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa dulu, Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Nuh, kemudian ya masuk Nabi Ibrahim, dan setelah Nabi Ibrahim masuk kepada cerita Nabi Hud dan Nabi Saleh. Jadi ketika sudah selesai mencerita masing-masing kisah itu, maka dimulai pada kisah yang berikutnya,
seperti kadzabat samudul mursalin, yang sebelumnya adalah tentang cerita atau kisah kaum Ad, iaitu Nabi Hud alaihissalam. Awal takrir ahkam, atau pada awal penetapan hukum, ya, az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah, ya. Ini memulai dari suatu hukum tentang orang atau pelaku zina, baik laki-laki maupun perempuan, sampai selesai dari pembahasan itu, kemudian masuk kepada tentang minta izinnya masuk ke rumah, ya, dan tema-tema yang lainnya. Jadi habis satu tema, masuk tema yang lain, masuk habis satu masalah hukum, masuk hukum yang lain. Awwalu dzikril jannati awin nar, atau menyebutkan pada permulaan penggambaran atau cerita pembahasan tentang surga atau neraka. Awwali zikri sifatil mu'minin, atau awal-awal atau pada memulai tema pada sifat-sifat tentang sifat-sifat orang mukmin. Ini wa ashabul yamin ma ashabul yamin, ya. Ini memasuki cerita tentang ahli syurga dalam surat Al-Waqiah, ya. Atau kita memulai innal ladzina kafaru sawa'un. Jadi setelah selesai dalam pembahasan orang yang bertauhid, masuk pembahasan atau tema tentang orang kafir, innal ladzina kafaru. Ini adalah permulaan atau ibtidaan yang tam. Atau memulai dari pembahasan atau tema orang munafik, mulai dari wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir, billahi wa bil yaumil akhir, sampailah pada akhir ayat nanti, iaitu innallaha ala kulli syai'in qadir. Ini adalah ciri orang munafik. Ini tema ini kalau dimulai dari wa minan nas, maka itu adalah ibtida yang tam. Seterusnya kepada pada ayat ya ayuhan nas, ini adalah ibtida yang tam setelah selesainya tema pembahasan tentang gambaran orang yang munafik. Ini yang dimaksudkan dengan ibtida uttam. Selesaikan tema sehingga tidak ada kaitannya baik secara lafaz maupun secara makna. Yang kedua, al-ibtida'ul kafi, ibtida' yang cukup. Wal ibtida'u, yaitu permulaan fi maqta'in, yang pada suatu potongan ayat, tamma ma'nahu, yang sempurna maknanya. Seperti ulaika ala hudam mir rabbihim, ini sempurna maknanya, mereka itu adalah orang-orang yang mendapat petunjuk, ya. Wa ta'allaqu bima qablahu maknan, ya, dan masih ada kaitannya dengan kalimat yang sebelumnya. Jadi yang sebelumnya itu kan membahas tentang ciri-ciri orang yang bertakwa, orang yang beriman, ya kan. Nah, ini yang dimaksud, ya, kafi. Jadi kalau kita mulai dari ulaika ala hudam mir rabbihim, itu kafi, waqaf yang kafi. Tapi karena ini merupakan ra'sul ayat, permulaan ayat, ya tidak perlu diulangkan pada ayat yang sebelumnya. Ya, begitu juga yukhadi'unallaha wallazina amanu, ya, walahum azabun alim. Ini yukhadi'unallaha wallazina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Ya, ini adalah waqaf yang kafi, ya, di mana pada ayat yang sebelumnya adalah membahas tentang orang munafik, yaitu khatamallahu
Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin yukhadi'un. Ya. Ya. Ayat yang pertama ini secara waqaf ini sudah cukup, dan ibtidak dari yukhadi'u nallahu wallazina amanu ini juga sudah cukup, ya. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Ya. Jadi kalimat yukhadi'u ada terkait dengan kalimat wa minan nas, iaitu menceritakan masih tema orang-orang yang munafik. Jadi secara makna sudah masih terkait, tapi lafaznya lafaznya sudah cukup karena jumlahnya sudah sempurna, ya. Tapi secara makna dia masih dikaitkan dengan satu tema yang sebelumnya. Jadi begitulah, kita penting memahami makna dan menguasai kaedah bahasa Arab nahwu sarafnya di dalam kita mewaqafkan waqaf dan ibtida, ya. Walahum azabun alimun bima kanu yakzibun, ini masih orang munafik, ya. Ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun. Ini. Kemudian kita masuk pada al-qismu tsani, pembagian yang kedua, al-ibtida mamnu', yaitu ibtida yang dilarang. Wa huwa nau'an, ada dua, qabih wa aqbahul qabih. Qabih, al-ibtida'ul qabih wal ibtida'u, yaitu memulai bima la yu'ti makna, memulai bacaan itu yang tidak memberi makna yang sempurna atau menyalahi makna. Kal ibtida'i bil fa'il dunal fi'il, seperti ini juga harus kita menguasai bahasa Arab dalam hal ini, ya. Kaedah nahwu sarafnya. Seperti memulai fa'il yang seharusnya ada mulai dengan fi'il dulu baru fa'il, ya. Seperti memulai Nuhur Rabbi innahum asawni, ya. Yang seharusnya kita lihat dalam surat Nuh, ya. Qala Nuhur Rabbi innahum asawni. Jadi kalau kita mulai dengan Nuh ini adalah salah, ya, qabih. Ya, ini kalau dalam MTQ merupakan kesalahan yang jali, ya. Karena apa? Karena merusak makna. Yang seharusnya qala Nuhur Rabbi innahum. Jadi dari situ kita memulaikan. Wal ibtida'i bil maf'ul dunal fa'il, memulaikan dari maf'ul tanpa menyebutkan fa'ilnya. Tentu di sini kalau ara'aital ladzi yukazzibu biddin, ya. Contohnya misal ibtida allazi yukadzibu biddin, ini adalah maf'ul daripada ara'aital allazi yukadzibu biddin min qawli ta'ala ara'aital ladzi yukadzibu biddin, ya. Seharusnya tidak layak kita memulai dari allazi yukadzibu biddin karena merusak makna, tidak memberi makna yang tepat yang dikehendaki, ya. Wa kadzalika la yabtadi'ul qari bisifah dunal mawsuf, ya. Demikian juga para pembaca tidak memulai dengan sifat tanpa dimulai dengan mausufnya, ya. Mausuf dulu yang sifat ini baru kita sebut sifatnya. Wala badal dunal mubdal min, juga badal tanpa menyebutkan badal terlebih dahulu, mubdalnya terlebih dahulu. Wala bitaukid duna muakkad, juga, ya, tidak menyebutkan taukidnya tanpa memulai juga dengan muakkad. Wala bil mudhaf ilaih dunal mudhaf, ya. Ini terkait dengan ilmu bahasa Arab lah.
Kalau tidak menguasai bahasa Arab ini sulit kita menguasai. Wala yabtadi'u kadzalik, ya. Dan tidak pula dibenarkan memulai dengan kata illa, lakinna, la'alla, ka'anna, anna, asa, karena ini ada kaitannya dengan kalimat yang sebelumnya. Kemudian yang kedua, al-ibtida'ul aqbahul qabih minal qabih. Ini sangat jelek. Yang pertama adalah jelek saja, tapi ini sangat jelek. Mengapa dikatakan sangat jelek? Wa huwal ibtida'u bi maqta'in, iaitu memulai dengan potongan ayat yu'ti ma'nan, memberi makna aqsa atau aqsa, ya, aqsa ma arada syari, yang bertentangan dengan kehendak syari, iaitu apa yang dimaksudkan oleh Allah terhadap ayat itu sangat bertentangan sekali, ya. Bahkan mungkin bisa menyebabkan dosa, bahkan bisa menyebabkan kafir kalau kita sengaja mengibtidakkan dengan ayat tersebut. Misal al-ibtidak, contoh, ittakhadhar rahmanu walada. Ittakhadhar rahmanu walada, ya. Allah menjadikan anak. Yang seharusnya adalah wa qalu ittakhadhar rahmanu walada, ya. Mereka atau orang kafir itu mengatakan bahwa Allah mengambil anak atau menjadikan untuknya anak. Nah, kalau kita membaca ittakhadhar rahmanu walada, ini kan bertentangan dengan akidah, bisa menyebabkan kafir kalau kita sengaja, ya. Yang seharusnya tentu kita mulai dari wa qalu ittakhadhar rahmanu walada. Nah, perhatikan, jangan sampai salah kita mengibtidakkan yang bisa merubah akidah kita, ya, dan sangat fatal maknanya. Wa mislul ibtida' juga seperti memulai innallaha huwal masih ibnu maryam, sesungguhnya Allah adalah Masih. Ini kan bertentangan dengan akidah, ya. Min kalimah min qauli ta'ala laqad kafara, seharusnya kita mulai dari laqad kafara allazina qalu innallaha huwal masih ibnu maryam, ya. Jadi jangan kita memulai dari innallaha huwal masih ibnu maryam. Ini sangat bertentangan dengan akidah. Dan tidak pula kita mulai dengan qalu, karena qalu ini adalah merupakan silah dari allazi. Jadi hati-hati kita mewakafkan ini, ya. Jadi kita mulai saja, kita sempurnakan ayat itu sampai wakafnya, yaitu Ibnu Maryam. Waqis ala zalika amsalaha. Dan begitulah seterusnya, ya. Kiaskan sajalah, ya. Ikutilah kaedah-kaedah itu. Wala haraj, dan tidak mengapa alal qari, bagi pembaca, ayyabtadi'a, memulai bi ra'sil ayah, dengan permulaan ayat, mahmakana, makna apa saja makna itu, walaupun tidak sempurna makna, ya, dan lapasnya terkait dengan kata yang atau ayat yang sebelumnya, tapi karena itu adalah ra'sul ayah, pangkal ayat, tidak mengapa, boleh, ya. Misal ibtida' seperti memulai dengan allazina hum an salatihim sahun, fawainul lil musallin, kan celaka orang yang solat. Padahal seharusnya kita menyambungkan, karena kalau celaka orang solat, ini kan merusak makna. Tapi karena itu adalah satu ayat dan merupakan akhir dari ayat, ya, dan kita ayat yang berikutnya adalah allazi, maka tidak jadi masalah kita memulai dengan allazi, ya, karena ini adalah ra'sul ayat, ya. Begitu. Kemudian wal ibtida', dan ibtida' itu illa bil ayah, dan memulai dengan ayat illa ibadallahil mukhlasin, ya. Ini menceritakan tentang ini dalam surat apa? Tentang apa? Orang-orang yang bisa
diperdayakan oleh iblis illa ibadallahil mukhlasin. Karena ayat itu sudah tutup ya, maka dimulai dari illa ibadallahil mukhlasin, seperti wal asri ya. Innal insana lafi khusrin. Kan seharusnya disambung keseluruhannya baru sempurna makna ayat itu. Tapi karena lafi khusrin ini sudah merupakan satu ayat, maka kita lanjutkan sajalah illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr bil ibtida'i fid dunya wal akhirah. Itu juga dalam surah Al-Baqarah ya, yang sebenarnya ada kaitannya dengan la'allakum qulil af kadzalika yubayyinullahu lakumul ayati la'allakum tatafakkaruna fid dunya wal akhirah. Ya, seharusnya seperti itu. Tapi karena la'allakum tatafakkarun itu sudah satu akhir dari ayat, ya kita langsung saja fid dunya wal akhirah. Maka di dalam membacakan ini ya boleh diwakafkan dan dilanjutkan atau ya wasalkan. Kadzalika yubayyinullahu lakumul ayati la'allakum tatafakkaruna fid dunya wal akhirah. Fid dunya wa yas'alunaka 'anil yatama. Ini lanjutan surat itu ya. Kemudian bil bayyinati waz zubur. Ini dalam surat surat An-Nahl ya. Jadi ada kaitan dengan kalimat Islam. Tapi karena dimulai dengan kalimat itu ya tidak menjadi masalah. In waqafa 'ala tam fal ibtida' bima ba'dah. Ini catatannya, apabila mewaqafkan pada waqaf yang tam, maka memulainya itu merupakan ibtida' yang tam. Boleh, sangat bagus. Wa in waqafa 'alal kafi, sekiranya mewaqafkan pada kafi di mana maknanya itu sempurna tapi ada kaitan secara maknanya ada kaitannya ya, dan lafaznya sudah cukup ya. Fal ibtida' bima ba'dahu kafi, maka memulainya juga adalah kafi. In waqaf ala hasan, kalau mewaqafnya secara hasan di mana lafaznya ada kaitannya ya. Fal ibtida' bima ba'dahu qabih. Tidak boleh kita memulai dengan kalimat yang sebelumnya, tetapi mulailah dengan kalimat atau potongan ayat yang sebelumnya dan lihat kesempurnaan makna. Malam yakun ra'sul ayat, kecuali pada ya permulaan ayat. Fa iza kana ra'sul ayatin, kalau memang itu ra'sul ayat, permulaan ayat, fal ibtida'u bima ba'dahu jaiz. Memulai dengan ya permulaan ayat itu, kalau memang ayat sebelumnya ada tanda waqaf, maka memulai pada ayat yang selanjutnya itu dibolehkan. Demikian, semoga dapat difahami. Wallahu a'lam bishawab.